الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان نحمده على الصفات الكمال الحسان ونشكره على نعمه السابغة وبالشكر يزيد العطاء والمنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم ما توالت الأزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العظيم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumu'ah hari ke-20 Muharram 1446 Hijriah, jamaah Majlis Ulama hafizakumullah ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan salat fardu Jumu'ah secara berjamaah. Hari di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hari ini ada saat di mana apabila kita berdoa dan bertepatan dengan saatul istijabah, waktu di mana dikabulkan doa kita, maka insya-Allah doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Rahmah Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, hafizakumullah ajma'in. Hari-hari yang kita lalui beberapa hari ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu shiddatal harri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Ketahuilah oleh kamu, apabila datang terik matahari yang sangat panas, maka berlindunglah, sesungguhnya panasnya matahari di musim panas itu adalah jilatan daripada api neraka. Kita saat sekarang ini mengalami kenaikan suhu udara yang begitu signifikan, antara 36 lebih sampai ke 37 derajat. Mengingatkan kepada kita betapa perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau salat di Masjid Nabawi, di Masjid Quba, yang dapat kita pastikan ketika itu fasilitasnya, keadaannya tidaklah seperti kita saat sekarang ini, dan suhu udaranya pun pastilah lebih panas, lebih hangat daripada kita saat sekarang ini. Oleh karena itulah, walaupun kita merasakan bahwa suhu udara yang begitu hangat melanda kota Medan dan sekitarnya saat sekarang ini, tidak ada hikmah yang dapat kita raih selain mengingatkan kita bahwa begitulah Rasul mengatakan, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya teriknya matahari itu hendaklah mengingatkan engkau betapa panasnya pula neraka jahanam. Maka di hari yang mulia dan di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk mengingatkan kepada diri kita tentang apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dituliskan dalam kitab Nahjul Balaghah, yang selalu dinisbahkan kata-katanya, kata-kata hikmah dan mutiara itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib pernah mendefinisikan tentang takwa, dan ini adalah masyhur di kalangan kita, hanya sekedar untuk mengulang kaji dan memahamkan pada diri kita
untuk hikmah yang kita ambil dan dapat kita amalkan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa hiya al-khasyatu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal hayatu bil qalil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa itu paling tidak memiliki 4 karakter yang ada pada diri seseorang, sehingga ketakwaan itu akan bersemayam, ya, akan mengambil tempat tinggal di dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama adalah al-khasyah, ya, al-khasyah, ya, minal jalil, adanya rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam surah Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya mereka yang memiliki ilmu, yang kemudian kita sebut dengan ulama, adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu yang dia miliki pada dirinya kemudian dia amalkan, maka sejatinya mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah rasa khasyah. Rasa khasyah disebutkan oleh Imam At-Tabari, yaitu adanya 2 sifat, al-khauf ma'at ta'zim, adanya rasa takut dan dibaringi dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar takut. Boleh jadi kalau kita jumpa dengan ular yang berbisa atau dengan binatang buas, maka kita takut. Itu tidak disebut dengan khasyah. Tapi ketika adanya ta'zim, adanya rasa takut yang dibaringi dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan khasyah. Artinya ilmu yang ada pada diri kita, apapun ilmu kita, tidak hanya dalam ilmu agama, tapi dalam ilmu umum, yang mengantarkan diri kita kepada rasa takut kepada Allah, maka itulah disebut dengan khasyah. Al-khasyatu minal jalil. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan khasyah di sini adalah al-imtithal bil awamir wal ijtinab anin nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sedapat mungkin kita laksanakan. Tentunya tidak ada yang lebih disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan perintahnya kecuali diawali dari yang fardu. Maka kerjakanlah yang fardu terlebih dahulu, baru yang sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang peduli dan sangat-sangat perhatian kepada perintah yang fardu yang telah ditetapkan Allah, baru diikuti dengan yang sunnah dan yang lain-lainnya. Wal ijtinab anin nawahi, yaitu menghindarkan diri sekecil-kecilnya, sedapat mungkin dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah ajma'in, sering terkadang kita menemukan orang-orang dalam perbincangan yang mengatakan, ini kan sekedar makruh, ini kan hanya makruh, belum haram. Maka sesungguhnya makruh itu artinya adalah sesuatu yang dibenci, al-karahiyah, sesuatu yang tidak disukai. Orang yang disebut terpaksa itu disebut dengan makruh, orang yang terpaksa. Artinya dia tidak melakukan itu kecuali dengan amat sangat terpaksa, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Contohnya adalah apa yang selalu kita jumpai, merokok. Selalu orang mengatakan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Memang betul, katakanlah kita ambil pendapat yang makruh, maka sesungguhnya siapa yang makruh itu tadi, siapa yang membencinya adalah Rabbul Alamin. Bayangkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seorang sahabat yang suka memakan bawang, sehingga ketika keluar keringatnya, maka aroma keringatnya itu tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang seperti itu, hendaklah dia tidak mendekati musalla kami atau tempat ibadah kami. Karena ketika kita salat, maka hendaklah kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengganggu jiran kiri dan kanan kita. Ya. Jadi artinya makruh adalah sesuatu yang tidak disukai. Siapa yang tidak menyukainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apalagi kalau yang haram, maka hendaklah kita menjauhkannya sejauh-jauhnya. Itulah yang disebut dengan khasyah, atau yang disebut dengan apa yang disebutkan oleh dengan al-khasyatu minal jalil. Adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yauma yaqumul hisab. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, berupaya sedapat mungkin kita membaca Al-Quran, tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan kita, kemudian menghafalnya, dan selanjutnya menghayati dan mengamalkannya. Karena Al-Quran ini adalah panduan kita.
Profesor Dr. Abdullah Ad-Darraz, guru besar di Universitas Al-Azhar di Jordania, dan beliau juga adalah guru tamu, dosen tamu di Universitas Al-Azhar, mengatakan sesungguhnya yang membentengi umat Islam dari kemajuannya adalah jauhnya mereka dari kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dahulu tidak ada yang lebih disibukkan oleh para sahabat kecuali membaca Al-Quran. Bahkan mereka membuat yang kita sebut dengan ain sekarang. Kalau dalam Al-Quran ada hizb, ada ain, sehingga mereka senantiasa membuat ain, artinya batas di mana mereka menghabiskan bacaan pada hari itu. Dan mereka sangat peduli dengan ahzab, artinya dengan hizb-hizb yang mereka hafal dan mereka baca ketika itu. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, siapa yang tidak kenal dengan Umar ibn al-Khattab, yang apabila dia melintasi satu jalan, maka iblis akan melintas pada jalan yang lain. Beliau mengatakan, kami tidak bergerak dari satu ayat kepada ayat berikutnya sampai kami benar-benar dapat mengamalkan dan memahami isi kandungannya. Inilah yang sesungguhnya menjadi kunci kejayaan kita. Tapi mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita pandai membaca Al-Quran? Sudahkah lancar bacaan kita? Bagaimana dengan anak kita, istri kita, dan keluarga kita? Pasti ingat bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Bukan hanya para ulama yang wajib pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi setiap individu, karena membaca Al-Quran, tahsinul qiraah adalah fardu ain, kewajiban individu, bukan fardu kifayah atau kewajiban jamaah. Setiap individu wajib pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya mengamalkannya. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, adanya merasa bercukupan dengan apa yang Allah tetapkan, sekalipun sesuatu itu dipandang oleh orang lain adalah sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghaniyyu bi kathratil 'arad, walakinnal ghani ghinan nafs." Sesungguhnya yang kaya itu bukanlah karena banyaknya harta yang dia miliki, tetapi sesungguhnya yang kaya itu adalah yang memiliki jiwa yang berlapang hati. Kita melihat banyak orang yang kaya di luar sana, tapi dia korupsi. Dia banyak memiliki harta sana dan sini, dengan jabatannya dia memeras orang lain, menzalimi orang lain. Bahkan dia tidak pernah berpuas. Dengan jabatannya dia buka bisnis yang lain, dengan jabatannya dia angkat keluarga dan sanak familinya, dengan kejabatannya dia berusaha untuk mengumpulkan pengaruh dan sebagainya. Padahal semuanya akan mati. Fir'aun pun mati, Namrud pun mati, Qarun pun mati, dan semua orang akan menghadapi kematiannya. Dan pada hari kematian itu Allah akan mempertanyakan, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka sesungguhnya kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup dengan luqmah au luqmatain, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu an, semenjak kami pindah ke kota Madinah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kami tidak pernah makan kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau hari ini kenyang, besok akan kelaparan. Karena kata Aisyah, sering sekali di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tertanak apapun sampai 2 pekan berturut-turut. Bayangkan kalau itu terjadi di rumah tangga kita, mungkin istri kita akan datang ke pengadilan menggugat cerai suaminya karena tidak dapat memberikan nafkah zahir dan batin kepada anak dan keluarganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia pulang dari salat subuh, dan hadisnya masyhur, ya, pulang dari salat subuh dia tidak mendapatkan sarapan, maka ia mengatakan, inni shaim, aku berpuasa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahkan ketika beliau wafat, yang beliau tinggalkan dari harta disebutkan oleh Dr. Jamal Al-Misri dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah Sahihah, tidak lebih daripada 6 hal, ya, 6 barang. 2 baju yang sudah berkali-kali beliau jahit dengan tangannya, begitu juga sendal yang berkali-kali beliau sudah jahit dengan tangannya, begitu juga sorban dan alas tempat beliau tidur yang sudah koyak-koyak, dan begitu juga beberapa tempat untuk makan atau yang disebut dengan ibrik, dan tempat air minum yang digantungkan yang terbuat dari kulit domba atau kulit kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat pada diri kita ketika kita meninggal dunia, betapa banyak harta warisan yang kita tinggalkan. Semoga tidak menjadi fitnah bagi anak dan keluarga kita, tapi mengambil pelajaran betapa banyak orang yang meninggalkan harta yang ditinggalkan wal'iyadu billah menjadi sumber pertengkaran, menjadi bara api neraka di dunia ini bagi keluarga dan anak keturunannya wal'iyadu billah. Maka didiklah anak kita dengan merasa cukup dengan apa yang ada.
Bukan berarti bahwa kita hidup ini bermiskin-miskin. Ketika ada harta maka berbagilah. Ketika ada kesenangan maka berbagilah kepada yang lain. Tapi ketika Allah uji kita dengan kesempitan, jangan kemudian mencari yang haram untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat kita. Karena kalau kebutuhan pasti terbatas, tapi kalau keinginan tak pernah ada batasnya. Yang terakhir, yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Persiapan untuk hari akan berpulang. Semua kita ini akan pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itulah yang akan menjemput kita, bukan kita yang menghampiri apalagi mendatangi kematian. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 Allah menegaskan, innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itulah yang akan menjemputmu. Dalam firman Allah yang lain Allah menegaskan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun dalam tembok yang teramat kokoh, dalam pemeliharaan yang sangat ketat, maut pasti akan menjemputmu. Oleh karena itu kematian adalah ujung daripada kehidupan di dunia ini dan awal daripada pertanggungjawaban untuk di akhirat. Oleh karena itu kuburan atau makam kita disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya adalah perantara. Alam dunia sudah lewat, alam akhirat belum masuk lagi. Maka di dalam surah Ar-Rahman ya Allah menyebutkan tentang barzakh, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bertemunya dua aliran air yang ketika mereka bertemu ada barzakh, ada perantara di antaranya, sehingga air laut tidak bercampur dengan air sungai dan air sungai tidak bercampur dengan air laut. Itulah alam barzakh, alam perantara. Dunia sudah lewat, akhirat belum masuk lagi. Maka ketika itu kita sudah mempertanggungjawabkan amal ibadah kita atau nikmat yang telah Allah berikan. Maka ada disebutkan dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya kuburan itu raudhatun min riyadil jinan, dan ada kalanya pula wal'iyadu billah kuburan itu menjadi hufratun min hufarin niran. Semoga Allah menjadikan kuburan kita taman syurga, karena kita bersiap diri di dunia ini dengan harta, jiwa dan amal ibadah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita dan kepada keluarga kita, memelihara diri kita, dan tentunya di milad Majelis Ulama yang hari ini kita rayakan yang ke-49, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Majelis Ulama Indonesia, dan begitu juga setiap orang yang memiliki sumbangsi, wabil khusus kepada seluruh pendirinya. Semoga Majelis Ulama Indonesia senantiasa menjadi suluh, penerang di tengah-tengah umat, dan dapat menjadi kebaikan, dan setiap orang yang berbuat di dalamnya diberikan Allah keikhlasan dan menjadikan hamba-hamba yang mukhlasin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabil azim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المناب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم التواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين
وخصوصا خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، واجعلنا يا الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الرحمن يا الرحيم يا أرحم الراحمين، di hari milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-49 ini ya Allah, jadikanlah keistiqamahan, kesabaran dan keteduhan bagi majelis ulama agar menjadi suluh di tengah-tengah umat ya Allah, dan jadikanlah seluruh pengurusnya adalah orang-orang yang Engkau ikhlaskan hatinya dan Engkau lapangkan jiwanya. Ya Rahman, kepada Engkau kami berserah diri, dan semoga Allah berikan kepada seluruh umat Islam kejayaan dan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.